Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tadabburi sebagian daripada surah Al-Anbiya atau surah ke-21. Saya tampilkan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Ini adalah surah Al-Anbiya, surah ke-21 dari ayat 105, 106, dan 107. Kalau kita terjemahkan ya, kira-kira walaqad katabna fiz zaburi, sungguh telah kami tuliskan di dalam kitab Az-Zabur min ba'di dzikri, setelah kami sebutkan di dalam Lauhul Mahfuz annal ardo, bahwasanya bumi yang ada di dunia maupun bumi yang ada di surga yarithuha ibadiyas salihun, itu akan kami wariskan. Diwarisin oleh siapa? Ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang telah kami sampaikan atau perlu disampaikan kepada orang-orang yang beribadah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengabarkan bahwa yang berhak mewarisi, yang berhak mengelola, yang berhak menjadi leader ya di dunia ini, menurut ayat ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Selama ini kita memahaminya orang-orang yang soleh itu hanya orang-orang yang rajin menjalankan ibadah hablum minallah saja ya. Orang soleh itu orang pakai peci, ya kan? Kalau sorban, waduh, udeng-udeng, pegangannya tasbih. Seakan-akan yang soleh hanya itu. Kalau yang pakai dasi, yang keren, yang pakai jas, pakai jaket, pakai baju olahraga, seakan-akan tuh kayak bukan orang-orang soleh. Ya. Nah sekarang coba kita renungkan. Kalau menurut ayat ini, bumi ini yang mewarisi orang-orang soleh. Nah sekarang kita lihat, kalau soleh itu kita pahami hanya orang-orang yang rajin menjalankan ibadah yang sifatnya hablum minallah saja. Sekarang nyatanya mereka bisa menjadi leader nggak? Telah mewarisi bumi ini atau enggak? Sekarang yang menjadi penguasa di dunia ini, yang mewarisi bumi, bahkan yang mengelola sumber daya alam, sekarang siapa? Apakah mereka-mereka yang pakai jubah, yang pakai peci, yang pakai sorban, itu yang menjadi penguasa, yang menjadi leader, yang menjadi tokoh dalam pengelolaan alam semesta? Siapa yang bisa memanfaatkan minyak, yang bisa mengeluarkan minyak dari dalam bumi, nikel, timah, batu bara, emas, ya, dan lain sebagainya? Siapa? Kalau pemahaman kita orang soleh itu orang-orang yang rajin ke masjid, pakai baju takwa tadi. Nyatanya mereka sekarang tidak sedang menjadi leader. Ya, yang menjadi leader, yang menjadi penguasa, yang menjadi pengelola alam semesta ini nyatanya sekarang kok orang-orang yang dalam tanda kutip ya, mungkin ya kita menyebutnya orang-orang yang tidak beriman. Kenapa mereka bisa berkuasa? Sekarang ada pertanyaan, apakah ayatnya ini kira-kira ayat yang salah? Atau pemahaman kita tentang soleh yang salah? Ya, soleh itu mestinya bisa menjadi penguasa alam semesta yang mewarisi bumi. Kok soleh kok tidak bisa menjadi pewaris bumi? Berarti ini ada pertanyaan nih. Jangan-jangan orang-orang itu sebenarnya belum soleh. Atau pemahaman kita tentang soleh yang salah. Kemungkinan di sini, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi kesalehan seseorang itu tidak cukup hanya dengan kesalehan dalam menjalankan ibadah hablum minallah saja. Enggak cukup kesalehan itu hanya dengan rajin sholat, jidatnya hitam, mana-mana pakai sorban, pegangan tasbih, enggak cukup nyatanya. Kalau seandainya itu batasan soleh dan itu cukup
menjadikan seseorang untuk mendapat predikat sebagai soleh, mestinya mereka bisa dong menjadi yarithuha ibadiyas solihun, menjadi pewaris bumi ini. Nah, kalau Al-Quran salah nggak mungkin kan, mustahil Al-Quran itu salah. Al-Quran itu adalah kitabullah yang pasti benarnya, pasti nggak mungkin salah. Ya, jadi bahwasanya bumi ini akan diwarisi orang-orang soleh, ini berita Allah, janji dari Allah, ya, berita dari Allah, itu pasti benarnya. Kira-kira salahnya di mana? Yang tadi saya katakan, kayaknya kesolehan itu yang kita memaknainya salah. Coba kita lanjutkan pada ayat yang tadi berikutnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pasti ada korelasinya ya. Ayat 1 ini dengan ayat yang sebelumnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat lil alamin. Berarti apa? Termasuk makna soleh itu kalau kita bisa menjadi rahmat lil alamin. Kalau kita belum menjadi rahmatan lil alamin, berarti kita belum soleh. Ya, makanya kita tidak bisa mengelola alam semesta, kita tidak mewarisi bumi, kita tidak bisa menjadi leader dalam percaturan politik di dunia ini. Kenapa? Kitanya belum rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, pesan penting yang ingin saya sampaikan dari 3 ayat ini adalah sebagai seorang muslim kita harus bisa menjadi rahmat lil alamin. Rahmatan lil alamin, kita ini harus bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kita menjadi orang yang bermanfaat buat lingkungan kita. Ya. Semua harus bekerja bagaimana saya bisa menjadi orang yang bermanfaat buat lingkungan kita. Saya harus bermanfaat buat lingkungan saya. Yang punya duit, jadilah orang yang bermanfaat duitnya, dengan hartanya. Yang punya ilmu, menjadilah orang yang bermanfaat dengan ilmunya. Yang punya waktu, menjadilah orang yang bermanfaat dengan waktunya. Kita sedekahkan waktu kita sedekahkan ke ilmu kita sedekahkan harta kita. Kalau kita belum punya duit, kita belum punya ilmu, cari duit, cari harta yang banyak. Cari harta yang banyak, walaupun, apa, saya sering bilang gini, carilah harta yang halal, walaupun banyak. Nyari yang halal, jangan bilang walaupun dikit, nanti dapatnya sedikit. Kalau kita sedikit, kita nggak bisa banyak berbuat. Kita perlu mencari yang banyak, tapi halal ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Yang nggak punya ilmu, belajar yang rajin. Supaya kita apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan ilmu kita. Ilmu itu tidak hanya ilmu tentang baca Quran. Tidak hanya ilmu tentang bahasa Arab. Ilmu bagaimana kita bisa menggali emas yang ada di bumi. Ilmu di mana kita bisa menemukan emas, ilmu di mana kita bisa menemukan minyak, ilmu di mana kita bisa menemukan nikel, ilmu di mana kita bisa menemukan batu bara. Terus untuk apa? Agar batu bara ini bermanfaat, nikel ini bermanfaat, ya, timah dan segala macam. Jadi artinya apa? Semua orang Islam harus berpikir untuk menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Setidaknya kita mulai dari kecil-kecil lah di lingkungan kita ya. Kalau kita ada sesuatu yang tidak pantas di lingkungan kita, jangan banyak komentar, jangan banyak mencela, lakukan supaya itu bermanfaat. Contoh gimana? Kita berjalan, ada batu yang nggak pantas, khawatir ini nanti batu ini kalau keinjak mobil bisa lompat karena orang, bahaya. Ambil batunya, bermanfaat buat orang lain. Kita lagi nyupir, ya, ada orang menyeberang, ketakutan, nggak bisa nunggu dari tadi. Bapak kurangin kecepatan, Ibu kurangin kecepatan. Biar keberadaan kita tuh bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai kita ini menjadi ancaman bagi orang lain. Jangan sampai orang itu kesel dengan kita. Jangan sampai orang sebel dengan kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang dibenci oleh orang lain karena perilaku-perilaku kita, karena tindakan kita, karena sikap kita. Kalau ngomong, kalau nge-share konten-konten media, share konten-konten yang menyenangkan orang lain, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin. Jangan isinya hujatan, makian, aduh, Masya Allah. Ya, orang yang baca nggak suka, apalagi yang dihujat. Cobalah kita nge-share konten-konten yang bermanfaat. Buatlah konten-konten yang kreatif, yang bermanfaat buat orang lain. Gimana cara membaca dengan baik? Gimana cara mencari uang melalui sosmed? Gimana kita bisa melakukan jualan melalui internet? Gimana kita bisa menyebarkan kebaikan melalui, itulah yang dipelajari. Kalau semua umat Islam berpikir untuk menjadi yang rahmat lil alamin, ya, dengan
keluarganya menjadi rahmat, dengan lingkungannya menjadi rahmat, dengan negara dan bangsa menjadi rahmat. Insya Allah, ya, kita orang-orang mukmin akan menjadi orang-orang soleh menurut Al-Quran ini. Kita layak mendapat predikat soleh kalau kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Insya Allah yarithuha ibadiyas solihun. Kita akan bisa mewarisi bumi yang memang diciptakan oleh Allah untuk diwariskan kepada kita. Mudah-mudahan pesan intinya kita semua bisa menjadi orang yang rahmatan lil alamin, bermanfaat buat lingkungan, dan insya Allah ini menjadi jalan kelak suatu saat nanti, ya insya Allah kita dalam arti umat Islam akan menjadi pewaris, akan menjadi leader, akan menjadi pemimpin yang mengelola alam semesta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.